Ya, selamat pagi saudara-saudaraku. Bisa didengar suara saya ya, karena gambarnya agak lagging. Ya, oke. Saudaraku, ada satu pola hidup manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sering membuat pola hidup kita menjadi salah dalam mengikut Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Ini bicara tentang ketamakan ya saudaraku. Sebentar, ada masalah dengan komputer saya. Oke, ini bicara ketamakan yang sering membuat kita bermasalah dalam hidup ini. Mari kita buka, saudaraku, dari Lukas 12 ayat 15. Saya akan bacakan, ada dua ayat yang sama tapi terjemahannya yang berbeda. Pertama, mari kita baca dari terjemahan bahasa Indonesia. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian kepada semua orang yang bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah. Janganlah sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Saudaraku, firman ini sangat jelas mengajar kita pagi hari ini. Kita harus berhati-hati kepada ketamakan atau keserakahan. Cuman kita hari ini boleh bertanya, ada apa sih dengan ketamakan dan keserakahan ini? Nah, saudaraku, ketamakan atau keserakahan, hal itu menjadi suatu tontonan harian yang kita lihat setiap hari di sekitar kita. Sekitar kita dengan mudah kita melihat sekarang ini manusia berlomba-lomba untuk mencari uang dengan segala cara. Bahkan korupsi di negara ini seperti hal yang biasa. Ketamakan berkaitan dengan materialistis atau uang atau mencari kepuasan atau hawa nafsu. Hal itu, ketamakan yaitu keserakahan, juga ada di dalam umat Tuhan. Oleh karenanya firman Tuhan hari ini menasihati kita untuk waspada. Ya. Nasihat firman Tuhan pagi ini tentang ketamakan pertama adalah kita harus waspada. Kedua, kita harus berjaga-jaga atau berhati-hatilah terhadap ketamakan itu. Yang ketiga, jangan saudara dan saya sampai menjadi orang yang serakah atau tamak. Hidup kita sangat tidak tergantung, saudara, dari kekayaan itu, tetapi hanya tergantung kepada Allah saja. Orang yang sekarang mencoba menjadi kaya dengan segala cara, dia berusaha dengan cara yang halal ataupun tidak halal. Sekarang kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal, sehingga kadang orang kaya tidak bisa membeli kesehatan itu. Sekarang kekayaan menjadi ukuran gengsi seseorang, sebab dengan harta itu kita bisa melihat hatinya ada di sana. Jika jiwa kita hilang, saudara, harta itu tidak menjadi arti buat kita yang kehilangan itu. Tapi jangan salah tafsir, saudara. Menjadi orang kaya yang rendah hati adalah bagus. Alkitab memberi contoh
orang yang mengejar ketamakan atau keserakahan itu kita bisa lihat. Namanya, salah satunya adalah namanya Yudas Iskariot. Yudas adalah murid Tuhan Yesus, artinya Yudas dekat sama Bapak PA-nya. Jadi kelihatan rohani lah orang ini ya. Tapi Yudas berjiwa pengkhianat, saudara. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang penolakan terhadap dirinya dan tentang kematiannya, Yudas kehilangan kepercayaan dan terus mengikuti Yesus. Yudas kehilangan kepercayaannya kepada Yesus. Iblis memasuki kehidupan Yudas dalam ketamakannya. Yudas ternyata, saudara, kalau kita baca di Alkitab, ia pencuri kas murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata anak Tuhan ini adalah pencuri murid-murid Tuhan. Apakah uang kas murid-murid Tuhan? Di hatinya Yudas penuh dengan ketamakan. Yudas mau dimanfaatkan oleh musuh-musuh Yesus, yaitu Kayafas dan kaum Sanhedrin. Yudas mau disogok 30 uang perak. Ketamakan akan membuat kita menjadi hamba kelaliman, saudara. Orang tamak susah menerima atau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketamakan bisa diatasi yaitu dengan cara mengucap syukur dan membiasakan diri dengan mencukupi dengan apa yang ada. Tentu tidak malas ya. Tetap kerja keras. Tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Sekarang banyak, saudara. Karena ingin cepat kaya. Jadilah hiduplah dengan penuh ucapan syukur dalam segala hal, nasihat hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya untuk hidup kekurangan. Jadi saudara, kita harus waspada, berhati-hati, jangan seperti orang tamak. Dan hindarilah hidup tamak yang membuat kita tidak berhasil. Orang tamak tidak akan berhasil dalam hidupnya. Mari saudaraku, kita simaki nasihat Tuhan hari ini dari firman Tuhan dari Lukas ini. Saya akan bacakan lagi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh masuk dalam batin kita dan kita akan ikut Tuhan Yesus berkenan masuk hadiratnya dengan enak. Mari saudaraku, kita berdoa.